Sekolah Praktisi Oktober 2022, Master Hipnotis kelas ya. Hari ini saya nyatakan dibuka. Jika kita berdoa sebelumnya agar gelar dan ilmu yang kita miliki ini dapat bernilai berkah dia dan pahalanya dapat berjalan. Melakukan hipnosis ini itu disebut sebagai hipnotis, sama seperti gitaris ya. Orang yang bisa main gitar itu namanya gitaris. Orang yang bisa bernyanyi itu disebut vokalis. Namun apakah orang yang bisa bernyanyi itu semuanya disebut dengan vokalis? Tentu saja tidak ya. Vokalis itu baru bisa disebut vokalis jika dia memiliki sebuah band dan sudah diakui oleh orang-orang ya bahwa dia adalah seorang vokalis yang handal. Ya. Sama halnya dengan hipnotis rekan-rekan. Walaupun kita sudah memiliki ilmu hipnosis ya, kita sudah pintar dalam melakukan hipnosis, namun jika masih belum memiliki lisensi dan juga belum misalkan terdaftar di Prahipti ya, kalau sekarang kita ada yang namanya lembaga Prahipti, itu masih belum bisa dikatakan sebagai seorang hipnotis ya. Nanti ketika sudah memiliki lisensi certified master hipnotis atau certified hipnotis, itu baru kita bisa disebut sebagai seorang hipnotis. Orang yang disebut sebagai bapak hipnotis dunia adalah Dr. James Braid. Kenapa? Karena beliaulah yang mencetuskan istilah dari hipnosis ini ya. Beliau yang mencetuskan hipnosis. Hipnosis ini diambil dari kata hipnos, dewa hipnos, yang berarti tidur. Namun seiring perkembangan dari ilmu pengetahuan dan juga Dr. James Braid ini semakin mengupgrade keilmuannya, Dr. James ini justru malah semakin menyesal. Dia memberikan kata hipnos di dalam teorinya. Karena ternyata, ya rekan-rekan ya, proses hipnosis itu justru tidak bisa dilakukan ketika orangnya ini tertidur. Ini yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Jangan sampai nanti rekan-rekan semakin ke sini pasti pemahamannya terkait dengan hipnosis ini adalah orang yang sedang ditidurkan. Ya. Padahal sebenarnya justru malah orang yang sedang tertidur normal itu tidak bisa sama sekali dihipnosis. Ya. Karena mereka berada dalam gelombang otak yang non sugestif. Ya, jadi di dalam proses tidur normal ini kita tidak bisa memberikan sugesti sama sekali. Coba aja deh nanti coba Kak Rizka misalkan ya, kalau mendapatkan suaminya misalkan ya sedang lalu coba deh dibisikkan, oke, untuk orang yang saya sentuh sekarang coba dengarkan saya, ikuti sugesti saya dan sebagainya, dijamin pasti tidak akan masuk. Ya, dijamin tidak akan masuk karena tidak didengarkan sama sekali. Ya, ini posisi gelombang otaknya sedang berada dalam kondisi yang non sugestif. Ya, berbeda ketika baru bangun tidur, itu gelombang otaknya sedang beralih, dia berada di gelombang otak alfa, di mana di situ adalah gelombang otak yang sugestif. Nah, biasanya orang yang baru bangun ketika diberikan sugesti apapun itu pasti dia akan terima. Misalkan orang yang baru bangun
kita berikan sugesti, misalkan anak-anak ya, anak-anak yang misalkan anak sekolah, anak SD, dia baru bangun misalkan, baru bangun sore misalkan ya, baru bangun sore, terus kita katakan, kamu nih terlambat pergi sekolah. Dia pasti akan langsung kaget, langsung pergi mandi, ya, pergi mandi, ganti seragam dan sebagainya. Itu karena dia menerima sugesti yang kita berikan ketika dia baru bangun. Ya, posisi gelombang otak alfa di situ adalah posisi yang paling bagus ketika memberikan sugesti ini ditepuk pundaknya, terus tiba-tiba minta pin, ya, minta pin. Oke, yang dilakukan oleh saya sebut saja ini sebagai pelaku ya, pelaku. Yang dilakukan oleh pelaku itu adalah mencoba untuk melakukan shocking kepada Kariska, ya. Kenapa? Karena dengan metode shocking induction ini itu bisa melemahkan yang namanya critical area atau pagar pembatas antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, ya. Jadi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu ada sebuah pagar yang melindungi, ya, disebut dengan critical area. Nah, pagar ini yang namanya pagar, kenapa dia disebut pagar? Karena biasanya masing-masing pagar itu kan ada gemboknya ya, ada kuncinya. Kunci itulah yang dipegang oleh masing-masing individu, masing-masing orang. Ya. Jadi si pelaku ini melakukan shocking itu tujuannya untuk bisa mendapatkan kunci dari critical area. Ya. Karena shocking induction itu dalam teori hipnosis itu bisa melemahkan pagar pembatas tersebut. Ya. Bisa melemahkan pagar pembatas tersebut. Macam-macam, bukan hanya dengan tepuk pundak, bisa juga dengan cara mengagetkan, ya, mengagetkan lawan bicara kita, ataukah mungkin rekan-rekan pernah ikut dalam suatu prospek MLM misalkan, ya, prospek MLM misalkan, saya sebut saja MLM A ya, namun mungkin di antara rekan-rekan pernah ada yang diajak masuk ke sebuah multi level marketing seperti itu, ataukah sebuah bisnis apapun itu. Biasanya kita diundang masuk, terus ada banyak orang di sekitar kita. Ada banyak orang di sekitar kita yang ternyata itu sudah merupakan bagian dari mereka, tim dari MLM tersebut. Jadi ketika si speakernya itu menjelaskan bahwa ketika dapat 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan, itu Anda sudah bisa beli kapal pesiar misalkan. Ya. Lalu tiba-tiba di belakang itu langsung ada yang tepuk tangan misalkan, dahsyat. Ya. Nah, itu adalah salah satu upaya melakukan shocking kepada kita. Ya. Kepada orang yang di prospek tersebut. Tujuannya adalah supaya dapat melemahkan critical area agar sugesti itu dapat dengan mudah dimasukkan. Ya. Kenapa pada kejadian ini Kak Rizka gagal diberikan sugesti? Ya. Karena itu tadi si pelaku ini gagal melakukan sistematika dari hipnosis itu sendiri. Dia gagal melakukan prosedur hipnosis itu sendiri karena tepuk pundak dia langsung minta pin. Itu bodoh namanya ya. Ya, itu bodoh. Saya nggak kenal kamu sama sekali nih. Kamu tiba-tiba tepuk pundak saya, terus tiba-tiba minta pin, ya, tentu saja saya tidak percaya, ya, ini kuncinya.
Saya tidak percaya. Ya. Di dalam proses hipnosis juga nanti ini terkait dengan apa yang akan kita pelajari ya. Kita harus mengambil kepercayaan terlebih dahulu, rekan-rekan. Ya, kita harus mengambil kepercayaan dari calon suyet kita terlebih dahulu. Orang yang ingin kita hipnosis, kalau dalam teori hipnosis itu disebut dengan suyet. Biasanya kalau dalam hipnoterapi itu disebut klien. Ya. Orang yang akan dihipnosis itu kita sebut suyet. Ya. Kita harus mengambil rasa percaya dari suyet kita terlebih dahulu sebelum kita bisa memberikan induksi hipnotik. Ya. Jadi ini salah nih. Kalau hanya tepuk pundak langsung minta pin. Ya. Kejahatan-kejahatan di angkutan umum misalkan. Kejahatan-kejahatan di angkutan umum juga yang paling sering terjadi itu sebenarnya di dalam angkutan umum kan itu biasanya duduknya bersamping-sampingan ya. Bersamping-sampingan ya. Ada juga yang berhadapan, namun biasanya si pelaku ini memposisikan dirinya berada di samping si suyetnya. Kenapa? Karena supaya memudahkan ya, memudahkan proses komunikasi antara si pelaku dengan si korbannya ini, calon targetnya ini. Ya. Jadi dia pasti akan ada di posisi di samping dari si suyetnya ini. Ya. Biasanya dia melakukan tepuk pundak ataukah dengan hembusan rokok, ya, hembusan asap rokok biasanya. Ini adalah metode shocking agar si calon korbannya ini bisa kaget. Ada apa sih ini? Tiba-tiba asap rokok. Atau dengan memanfaatkan yang namanya belief system tadi. Biasanya kan keyakinan-keyakinan orang ya, apalagi di Indonesia, biasanya juga kalau kami di suku Bugis misalkan, ataukah di suku-suku lain pun juga pasti kalau ada asap yang dihembuskan kepada kita, asap rokok yang dihembuskan kepada kita, itu berkaitan dengan spiritual, dengan jin ya, ilmu jin. Karena kita percaya, kalau kita percaya dengan hal-hal tersebut, ini bisa langsung masuk. Ya. Nah, biasanya orang-orang pelaku-pelaku yang paham terkait hal ini, dia menghembuskan asap rokok tersebut berharap bahwa kita percaya dengan hal-hal yang mistik seperti ini. Ya. Sehingga dia hembuskan rokoknya, terus dia lihat respon dari kita, wah, masuk nih. Oke, saya masuk ke tahap selanjutnya, yaitu building rapport. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya ajak bicara terlebih dahulu. Biasanya seorang hipnotis itu dia tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun, atau paling tidak sedikit saja deh si korbannya ini berbicara. Jadi si hipnotisnya ini lebih banyak berbicara daripada si korbannya. Biasa kalau mungkin rekan-rekan pernah dapat telepon penipuan ya, ataukah mungkin pernah nonton telepon-telepon penipuan, itu si pelaku itu akan lebih banyak berbicara. Oke, halo, ini dengan siapa? Dengan siapa saya berbicara? Dengan Kak Adi misalkan. Oke, baik Kak Adi. Ini saya dari kepolisian. Saya melaporkan bahwa anaknya Kak Adi sekarang berada di kantor polisi. Ini sangat urgent ya. Karena anaknya Kak Adi ini sekarang terlibat tawuran. Jika Kak Adi memang ingin membebaskan anaknya, saya bisa bantu ya Kak Adi ya. Misalkan seperti itu. Jadi
mengagetkan terlebih dahulu, memberikan efek kaget terlebih dahulu. Anak saya berada di kantor polisi. Ya, itu dulu tujuannya, mengagetkan terlebih dahulu, terus memberikan sugesti-sugesti secara cepat, ya, supaya kita tidak sempat berpikir, sempat berpikir logis, ya. Bisa saja sebenarnya mungkin Kak Adi masih belum punya anak, tapi karena kita sudah tidak sempat berpikir logis sampai akhirnya ya, oh iya, anak saya berada di kantor polisi Pak ya. Ya, sampai akhirnya kita percaya bahwa kita punya anak, padahal sebenarnya tidak. Kita masih Kak Adi misalkan belum punya anak sama sekali, tapi percaya dengan hal tersebut. Inilah kenapa penelpon itu biasanya selalu berbicara dengan cepat supaya kita tidak sempat berpikir secara logis. Ya. Lalu penipu atau pelaku seperti itu biasanya terus mencoba untuk mengambil rasa percaya kita dengan cara dia selalu mengatakan bahwa oke, saya akan bantu Kak Adi ya. Saya akan bantu Pak Adi supaya proses pembebasan anaknya Pak Adi ini bisa berlangsung dengan cepat. Ini bisa diproses saja ya Pak Adi ya, bisa cepat saja. Nanti akan saya hubungkan dengan komandan saya supaya nanti bisa bicara saja dengan komandan saya. Saya bantu ya Pak Adi ya. Nah, kata-kata seperti ini, bantu, saya bantu ya Pak Adi ya. Ini tujuannya untuk mendapatkan kepercayaan. Ya. Nah, lalu gimana nih dengan kasus-kasus yang sudah ditipu seperti itu, terus dia mengatakan pada saat bercerita kepada polisi, misalkan, saya nggak sadar sama sekali. Ya, tiba-tiba aja saya langsung sudah berada di ATM, terus tiba-tiba uang saya sudah terkuras. Ya, jawabannya ini sebenarnya karena orangnya si korbannya ini saja yang tidak mau ataukah gengsi mengatakan yang sebenarnya bahwa dia sudah ditipu. Ya, jadi akhirnya dia langsung mengatakan bahwa saya dihipnotis. Ya, padahal sebenarnya yang terjadi adalah proses penipuan. Ya, dengan menggunakan metode hipnosis. Ya. Namun tadi saya katakan bahwa proses hipnosis itu ada prosedurnya. Ada sistematikanya. Ya. Jadi tidak semudah itu. Ketika sistematika ini gagal dilakukan, misalkan seperti yang diceritakan Kak Diska tadi, tepuk pundak terus langsung minta PIN, ini kan otomatis belief sistemnya belum didapat ya. Belum didapatkan, sehingga gagal lah tentu saja. Ya, gagal karena ada proses yang dilangkahi. Pada dasarnya hipnosis itu adalah sebuah ilmu komunikasi persuasif. Ya, pada prinsipnya, prinsip dasar hipnosis itu seperti itu. Apakah ilmu komunikasi itu berbahaya atau bermanfaat? Nah, apakah hipnosis itu berbahaya atau bermanfaat? Saya tidak senaif trainer lain ya. Trainer lain yang biasanya mendewakan ilmu hipnosis itu selalu mengatakan bahwa hipnosis itu aman kok, nggak berbahaya. Karena hipnosis itu berbeda dengan gendam. Mereka selalu mengatakan bahwa hipnosis itu berbeda dengan gendam. Padahal sebenarnya gendam pun itu menggunakan prinsip dasar dari hipnosis. Ya, menggunakan prinsip dasar dari model pikiran manusia. Ya, nanti kita akan berbicara lebih lanjut. Jadi saya harus mengatakan bahwa hipnosis itu juga dapat berbahaya ketika
kita menggunakan metodenya ke hal yang negatif. Ya, ini adalah kesimpulan yang saya ambil dari tahun ke tahun. Saya upgrade terus keilmuan sampai akhirnya saya mengatakan bahwa hipnosis juga bisa berbahaya. Sama halnya ilmu komunikasi, ketika dilakukan atau dimanfaatkan untuk menipu orang lain, itu juga bisa berbahaya. Benar kan? Rekan-rekan ya. Sampai sejauh ini seharusnya kita bisa sepakat tentang hal tersebut. Ilmu kimia misalkan, ya, ilmu kimia itu harusnya kan bermanfaat ya, harusnya kan bermanfaat. Namun ada juga orang yang menyalahgunakan ilmu kimia. Dengan ilmu kimia orang bisa menjadi teroris, bisa membuat bom, ya. Jadi sama halnya dengan ilmu hipnosis. Ilmu hipnosis juga bisa berbahaya ketika dimanfaatkan ke hal yang negatif. Namun tidak akan semudah itu melakukan hipnosis, seperti misalkan hanya dengan jimat atau dengan asap rokok, tepuk pundak langsung terhipnosis. Tidak akan semudah itu prinsipnya. Sama halnya dengan yang kasus-kasus yang lagi viral nih ya, antara pesulap merah dengan dukun ya. Semua yang dilakukan dukun-dukun tersebut pun itu adalah ilmu hipnosis, masuk ke dalam ilmu hipnosis. Dengan mengambil rasa percaya si kliennya, si calon korbannya ini, ya, dengan memberikan placebo efek namanya. Oke. Sekarang saya akan memberikan Anda jimat. Dengan jimat ini Anda akan bisa sembuh dari penyakitnya. Ya, ini adalah efek dari placebo. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang intinya adalah hipnosis juga dapat berbahaya ketika digunakan ke hal yang negatif. Namun dapat sangat bermanfaat ketika digunakan ke hal-hal yang positif. Ya, jadi saya sangat berharap kepada rekan-rekan semua yang belajar di saya niatnya untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Sama halnya orang-orang yang mengajarkan ilmu kimia, ilmu komunikasi pun pasti niatnya untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Namun saya tidak tahu niat dari masing-masing peserta saya ini seperti apa. Namun saya sangat berharap untuk kepada semua peserta saya, ya, Kak Rizka, Kak Adi, Kak Dinar, dan juga Kak Arsyad ya, alumni dari kelas sekolah praktisi yang sebelumnya juga. Saya sangat memohon dengan sangat untuk bisa menggunakan ilmu hipnosis ini di jalan yang benar. Ya, karena manfaatnya, pahala yang didapatkan itu jauh lebih besar ketika digunakan ke hal-hal yang positif. Pasif income-nya dalam bentuk pahala itu akan sangat besar ketika dilakukan di kegiatan-kegiatan yang positif. Misalkan mau jadi terkenal, misalkan jadi seorang master hipnotis seperti Ferdians atau Romy Rafael, itu jauh lebih menguntungkan. Karena kalau mengatakan kita bisa memperkaya diri dengan hipnosis, itu salah besar ya. Kalau memang bisa memperkaya diri dengan hipnosis, saya sekarang saya akan melakukan hipnosis untuk menghipnosis seluruh penduduk Indonesia untuk menjadikan saya presiden. Nyatanya saya tidak bisa. Nyatanya Romy Rafael pun tidak bisa melakukan itu. Ya. Jadi tetap lakukan ini ke hal-hal yang baik, karena keuntungannya pasti akan lebih besar ketika kita lakukan hipnosis ini ke hal-hal. Pertanyaan ketiga, subliminal. Subliminal message ini, pesan yang terselubung ini bisa dilakukan dalam bentuk apapun. Ya, biasanya subliminal ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang sedang berkampanye. Ya. Nah, sekarang bisa kita lihat nih
misalkan baliho-baliho ya yang terpasang ya, banner-banner ya, spanduk-spanduk yang ada di jalan sudah mulai banyak dipasang nama-nama kandidat. Paling tidak misalkan pada saat Lebaran mereka pasang foto seperti ini, terus pesannya minal aidin wal faizin ya, terus ada namanya di situ. Ini adalah salah satu bentuk subliminal message ya. Dengan dia rutin memasang wajahnya di situ, membuat orang-orang mengenal dia sebagai orang yang baik. Ya, itulah makanya orang-orang masih banyak yang tertipu, ya, tertipu oleh subliminal message para calon legislatif ini, ya. Dengan memasang ya saya pakai kebinekaan misalkan ya, banyak memasang spanduk-spanduk ya bla 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 ya, presiden 2024 misalkan. Dengan banyak memasang spanduk seperti ini bisa menjadi subliminal message kepada orang-orang untuk nanti secara otomatis dia akan mencoblos kandidat ini untuk menjadi presiden. Kenapa? Karena sudah tertanam dalam pikiran bahwasannya bahwa ini orang baik, ya. Nah, begitu juga misalkan pencitraan-pencitraan yang ada di televisi. Kenapa para kandidat-kandidat caleg itu semakin dekat 2024 semakin sering memunculkan video-video pencitraannya dia. Misalkan menanam padi, misalkan ya, menanam padi atau makan bakso, misalkan, ya. Karena mereka ingin menunjukkan bahwa dia baik, dia orang baik. Saya bagi-bagi kaos misalkan, ya, dia mencoba untuk menggambarkan, membentuk karakternya sebagai orang baik. Ini adalah salah satu bentuk subliminal message, ya. Namun bisa gagal juga kalau konteksnya ditangkap secara negatif oleh orang lain. Misalkan lagi bagi-bagi kaos, terus orangnya menangkap negatif, kok ekspresinya gitu sih? Kok ekspresinya sambil marah-marah misalkan. Ya. Orang menangkap negatif hal tersebut, subliminal message-nya gagal. Ya. Nah, jarang ketemu, jadi bagaimana caranya memberikan subliminal agar berhenti merokok ya, misalkan ya. Ya, terus. Ini bisa nih. Misalkan subliminal message ini bisa berhasil asalkan kita konsisten. Ya, kita konsisten dalam melakukan subliminal. Ini sama halnya dengan brainwash. Ya. Kalau misalkan di dalam film-film itu kan sering kita lihat brainwash itu dengan memutarkan audio, terus audio itu diputarkan berulang-ulang. Ya. Misalkan di film Comic Egg ya kalau nggak salah ya. Di film Comic Egg itu mereka dipasangkan audio dan di situ diulang-ulang bahwa kamu adalah orang gila. Kamu adalah orang yang gangguan jiwa. Kamu adalah orang gangguan jiwa. Kamu adalah orang yang gangguan jiwa. Audio itu terputar-putar terus, terulang-ulang terus selama 1 malam. Ya. Nah, ini adalah salah satu subliminal message yang terjadi. Dan memang benar hal tersebut bisa efektif. Brainwash itu bisa terjadi dengan cara tersebut. Mendengarkan atau memperlihatkan sesuatu yang berulang-ulang, konsisten, dalam hal ini disebut sebagai repetisi, itu akan berhasil. Ya. Jadi misalkan kalau tujuannya ke Arsyad adalah untuk menyembuhkan atau untuk supaya ayahnya ke Arsyad itu bisa berhenti merokok. Ke Arsyad bisa melakukan cara misalkan konsisten. Ke Arsyad biasanya terhubung dengan ayahnya itu melalui Facebook, misalkan? Enggak, WhatsApp. Biasanya WhatsApp ya? Iya. Oke. Biasa ayahnya ke Arsyad lihat story-nya? Iya, lihat. Sering ya? Oke. Ya.
Nah, kalau sering, nah misalkan Kak Arsyad konsisten pasang di story WA-nya Kak Arsyad yang bisa dilihat sama ayahnya, itu bahaya-bahaya merokok. Misalkan video-video efek samping dari rokok. Misalkan orang yang merokok terus akhirnya sesak nafas, paru-parunya rusak dan sebagainya. Itu kalau konsisten semakin lama, kalau dilihat terus, mungkin di awal-awal kayak apa sih, langsung di skip pasti, ya. Namun semakin lama, kalau memang itu konsisten, pasti akan dilihat juga, pasti akan penasaran juga. Apa sih kok anak saya sering posting seperti ini? Kayaknya memang bermanfaat deh. Coba dilihat, ditonton. Ternyata bahaya rokok seperti ini ya, bisa merusak seperti ini ya. Waduh, bahaya juga. Nah, lama-lama akan terpengaruh juga pikirannya, ya. Namun jangan hanya sekedar bahaya-bahaya rokok saja yang diposting, nanti jatuhnya malah negatif, ya, ditangkap negatif oleh ayahnya Kak Arsyad. Apa sih nyindir-nyindir nih, anak saya nyindir-nyindir nih, saya merokok, diposting terus bahayanya. Bisa juga mungkin diposting bagaimana cara menyembuhkan, misalkan bagaimana cara berhenti merokok, ya, itu bisa diposting juga, bahwa hipnosis itu sebenarnya sangat bermanfaat, rekan-rekan. Kenapa? Karena sekarang sejak tahun 2016 itu hipnosis sekarang sudah berada di bawah naungan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai media penyihat tradisional empiris yang efektif, ya, masuk dalam kategori olah pikir, ya. Ini kita dibawahi atau dinaungi oleh lembaga profesional hipnoterapis, ya, Prahipti namanya, ya, Perkumpulan Hipnotis dan Hipnoterapis se-Indonesia, ya. Di sini setelah pelatihan ini saya berharap sekali rekan-rekan tidak berhenti hanya sebatas di kelas master hipnotis ini saja, namun bisa terus mengembangkan, kalau memang tertarik di bidang ini, bisa terus mengembangkan ilmu hipnosis ini sampai ke jenjang yang lebih profesional. Nah, itu lebih keren tuh, ya. Salah satu ketua di Prahipti ini juga, yang juga merupakan pembimbing saya juga ketika ujian kompetensi dan sidang profesi di Prahipti, itu adalah Ferdians, ya. Kang Ferdi ini juga salah satu pengurus dalam Prahipti, dan masih banyak sekali orang-orang yang orang-orang hebat yang terdaftar di dalam Prahipti ini. Jadi jangan salah, ya. Sekarang nama hipnosis itu sudah semakin besar, ya. Manfaatnya sudah semakin dirasakan. Kami juga para hipnotis dan para hipnoterapis mencoba untuk terus meluruskan nama dari hipnosis ini menjadi lebih baik lagi, karena banyak sekali orang-orang yang media-media memberitakan kejahatan hipnosis. Ternyata setelah dicek, ini adalah kejahatan penipuan, ya. Kejahatan penipuan yang semua orang pun bisa melakukan itu, walaupun memang metodenya ini yang dilakukan adalah metode hipnosis. Tapi kalau si pelakunya ini diberikan pertanyaan, pasti dia tidak akan tahu. Dia tidak sadar bahwa yang dilakukan ini adalah hipnosis. Kenapa? Karena dia menganggap ini adalah penipuan, ya. Oke. Jadi saya tidak naif, ya. Saya tidak naif seperti trainer-trainer lain yang mengatakan bahwa hipnosis itu aman kok dipelajari, tidak ada efek sampingnya sama sekali. Saya tidak senaif itu. Memang ketika orang lebih sudah sangat paham terkait dengan ilmu hipnosis, pasti dia akan lebih mudah untuk memanfaatkan hipnosis ini ke hal-hal yang negatif lainnya, ya. Namun tetap besar sekali manfaatnya jika
dilakukan ke bidang yang lain. Jadi lebih kaya sebenarnya orang yang memanfaatkan bidang hipnosis ini sesuai dengan passionnya, ya, sesuai dengan minatnya di bidang yang di jalan yang lurus lah ya menurut saya. Sama seperti saya juga, alhamdulillah melalui YouTube saya juga akhirnya banyak orang-orang yang ingin belajar dengan saya. Setelah melihat YouTube saya, akhirnya banyak yang ingin belajar lebih dalam terkait dengan hipnosis. Sama seperti Kak Dinar ya, Kak Dinar, Kak Rizka juga, dan Kak Adi juga. Ini semuanya katanya dari YouTube saya nih. Oke, berarti manfaat yang saya sebarkan ini sudah sangat bagus melalui YouTube. Ya, walaupun akun YouTube saya masih jauh dari kata profit ya. Penghasilannya masih 10.000. Masih 10.000 per bulan. Tapi ya di luar dari itu manfaat yang saya dapatkan lebih besar ya. Oke, suka bicara kasar di depan anak. Kamu bodoh memang. Kamu bodoh. Nakal ya. Jangan gitu ya. Nakal nih. Nah, kalimat nakal itu yang akan tertanam dalam pikiran bawah sadarnya. Apalagi kalau kita sering melakukan itu. Kalau kita sering melakukan itu, jatuhnya kan konsisten. Jatuhnya kan berubah jadi sebuah repetisi. Ya. Jatuhnya berubah menjadi subliminal message. Padahal mungkin niat kita baik ya. Biasa sering kita tidak sadar akan hal itu. Ya, sering kita tidak sadar akan hal itu. Adik jangan gitu, nakal itu ya. Nah, bisa diganti pola bahasanya. Adik kalau mau jadi pintar, jadi anak yang pintar, harus nurut ya sama bunda ya. Bisa diubah dari kata jangan lakukan itu dek, nakal. Itu bodoh, kamu bodoh nanti. Nah, bisa diubah kalimat itu menjadi adik kalau nurut sama bunda, nanti bisa jadi anak yang pintar loh. Nanti disayang sama Allah ya. Nah, kalimat-kalimat positif itu kalau diulang-ulang, direpetisi seperti itu nanti akan tertanam dengan sangat Rizka. Pikiran bawah sadar itu ajaib loh. Sebenarnya Kak Rizka ya. Walaupun kita dari jarak jauh seperti ini, namun saya bisa membaca pikiran Kak Rizka, ya. Saya bisa menebak apa yang Kak Rizka pikirkan dari jarak jauh. Walaupun saya tidak melihat Kak Rizka secara langsung, walaupun hanya audio ya, saya bisa tangkap dari frekuensi suaranya. Ya. Sekarang silakan Kak Rizka, di antara Kak Rizka bisa lihat layarnya ya, ada angka ya. Ada. Oke, ada angka yang tertera. Silahkan tuliskan saja di kertas atau ya tuliskan saja di kertas atau boleh diketikkan terserah di mana atau dipikirkan saja bolehlah, silakan. Pilih salah satu angka di antara angka-angka ini. Sudah? Oke. Sudah ya? Oke. Tugas Kak Rizka selanjutnya adalah cukup mengatakan ada atau tidak ada. Ya. Okay. Nanti saya akan menunjukkan deretan-deretan angka yang lainnya. Tugas Kak Rizka sederhana, cukup bilang ada atau tidak ada. Kalau ada, bilang ada. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Ya, misalkan di gambar ini berarti ada ya. Oke. Oke, ada. Sekarang saya juga coba tuliskan deh ya. Saya tuliskan angkanya. Yang Kak Rizka pikirkan. Coba dipikirkan lagi Kak Rizka. Dipikirkan ya. Sudah saya tulis. Baik. Jangan disebutkan ya. Tidak. Oke, baik. Saya tulis maksudnya.
Siap, siap. Oke. Di sini ada ya, Kariska ya? Ada. Oke. Di sini ada. Di sini. Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Di sini tidak ada. Yakin? Tidak ada. Oke, baik. Di sini ada? Ada. Tidak ada juga? Ada. 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 Oke, baik. Ada ya? Di sini? Ada. Ada juga? Ya. Ada ya? Oke. Di sini? Di sini ada? Ada. Ada juga? Ada. Ada ya? Oke, bagus. Di sini ada? Oke, di sini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak. Oke, baik. Nah, di sini saya sudah tulis prediksi dari tadi ya. Di sini saya sudah tuliskan prediksi dan saya menebak angkanya Kariska itu angka terakhirnya itu angka ganjil ya. Benar? Yap, benar. Benar ya? Ini angkanya puluhan. Saya tebak tapi nggak usah dibilang dulu angkanya ya. Cukup bilang benar atau tidak. Ya. Oke. Saya tebak angkanya 33, Kariska. Benar atau salah? Salah. Wah, masa? Benar? Salah. Salah ya? Oke, nggak apa-apa sih. Kalau pesulap itu biasanya memang kalau salah, kalau langsung benar itu hal yang biasa ya. Tapi kalau sudah dituliskan seperti ini sejak awal, itu baru luar biasa. Benar. Benar ya, 29 ya? Iya, benar. Oke, Kariska nggak bohong ya? Kita belum kenal sama sekali ya. Ini Benar. Anda sudah memulai satu langkah menjadi seorang master hipnotis. Besok semoga kita bisa menjadi lebih sukses dan kita bisa menjadi sukses di bidang ini dan mengalahkan Romi Rafael dan teman-temannya. Amin. Hari ini kita sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan selamat.